Kalau kotong su makan puji, kotong su lupa semua hal, termasuk kotong lupa Tuhan. Kotong pikir kotong ini paling hebat. Segala sesuatu yang kotong dapatkan, yang kotong miliki ini karena kotong pun pintar, karena kotong pun kuat, kotong lupa. Shalom saudara-saudari. Kotong senang karena jumpa lagi dalam mimbar UBB Gemit di hari terakhir tahun 2024. Kotong juga bersyukur karena Tuhan kasih kotong kesempatan untuk belajar lagi dari firman-Nya. Karena itu sebelum kotong baca dan kotong dengar renungan firman Tuhan, baca firman Tuhan, mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak di hari terakhir tahun 2024 ini. Tuhan kasih kotong kesempatan untuk diteguhkan, dinasihati melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami minta Tuhan tolong kami semua dengan roh barisi agar melalui firman-Mu kami semua diteguhkan, kami diberkati dan hidup kami terus memberkati. Mohon ampun untuk semua salah dan dosa. Demi nama-Mu ya Kristus, ketong semua berdoa. Amin. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajenggingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras,
dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak, Mama, semua bersaudara-bersaudari, adik kakak, anak-anak, puji Tuhan ketong sampai di penghujung tahun 2024. Beda son tahu, bersaudara dong pun perasaan waktu memasuki tahun 2024. Tapi beta masuk tahun 2024 dengan penuh syukur, tapi juga dengan penuh banyak pertanyaan. Kira-kira kemana di tahun 2024? Kemana dengan anak-anak, kemana dengan suami, kemana dengan beta pun diri sendiri. Beta masuk tahun 2024 dengan sejumlah harapan, ya, dan pasti itu juga dialami oleh bersaudara dan bersaudari semua. Ketong masuk dengan berbagai perasaan, ketong masuk dengan berbagai harapan, dan sekali lagi puji Tuhan, ketong sampai di tanggal 31 Desember. 365 hari Tuhan sertai katong, dan 365 kali juga Tuhan perbaharui dia pun kasih untuk katong. Yeremia di ratapan tuh, kitab ratapan bilang Tuhan mengasihi katong, dan kasihnya itu selalu baru setiap pagi. Nah, di hari terakhir tahun 2024 nih, melalui firman Tuhan yang tadi ketong su baca, ketong su dengarkan, beta ajak ketong semua untuk merenungkan dua hal, ya. Sekaligus dua hal ini menjadi nasihat bagi beta dengan sebuah bersaudara dan bersaudari di akhir tahun 2024 ini, dan juga nasihat untuk ketong memasuki tahun yang baru, kalau Tuhan izinkan, tahun 2025. Pertama, banyak pengalaman di tahun ini. Masing-masing orang, masing-masing keluarga pun pengalaman. Ini kalau ketong pun hidup di tahun 2024 nih, ketong kasih umpama seperti perjalanan, maka ini perjalanan ini ada naik, ada turun. Ada saat dimana ketong jalan di jalan licin, aspal butas, tapi ada saat dimana ketong jalan di jalan babatu. Ketong tak goyang, ketong pun pinggang rosaki, mungkin ketong mengomel, ketong marah. Ada saat dimana ketong jalan, udara ada sejuk, tapi ada saat juga hujan besar. Ada saat juga panas memati. Tetapi toh ketong sampai dah di tujuan. Ketong sampai di 31 Desember 2024. Terpujilah Allah. Ketong semua angkat puji pada Tuhan. Nah, di hari terakhir nih, sama seperti orang Israel, beta dan saudara semua dapat nasihat. Ayat 2 bilang begini, beta baca pakai bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan baru, TB2, terjemahan yang kedua. Bilang begini, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan.
Jadi ini nasihat firman Tuhan, ini kasih ingat sang katong. Oke, silakan ingat kotong pun perjalanan yang tadi beta bilang tuh, naik turun, licin, berbatu, jalan rata-rata jalan butas, ada saat di mana kotong panas, ada saat di mana kotong rasa sejuk, ada saat di mana hujan besar. Tuhan kasih ingat sang katong, ingat itu semua. Tapi yang dia pun terakhir tuh, Tuhan kasih tahu bahwa itu perjalanan semua itu dalam pimpinan Tuhan. Jadi kotong naik turun, kotong jalan di babatu, kotong jalan di jalan rata, kotong panas, kotong sejuk. Tapi kotong harus akui bahwa itu semua dalam pimpinan Tuhan. Nah, karena dalam pimpinan Tuhan tuh, maka sekalipun kotong mungkin dalam itu perjalanan, kotong jatuh, tapi ternyata kotong masih ada. Karena apa? Karena Tuhan yang pimpin sang katong. Sekalipun dalam itu perjalanan tuh kotong ada marah, kotong ada kecewa, kotong ada sedih. Tapi toh kotong sampai pada saat ini. Karena apa? Karena Tuhan yang pimpin katong. Nah, dalam seluruh perjalanan ya, ada dia pun naik turun. Yang tadi beta bilang. Tapi di sini juga bilang di dalam ini firman, Tuhan sonde pernah kasih ketong pengalaman tanpa ada maksud Tuhan di dalamnya. Gitu ya. Jadi di seluruh ketong perjalanan selama tahun 24 nih, ketika Tuhan kasih izinkan ketong alami macam-macam yang tadi beta kasih contoh tuh, ada maksud Tuhan. Ketong belajar dari ini firman. Yang pertama, di sini bilang, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini tujuan pertama. Jadi Tuhan kasih izin kotong alami sejumlah pengalaman di tahun 2024. Pertama, untuk uji sang katong. Kotong nih taat pada dia kosonde. Atau kotong nih sama ke anak-anak yang kalau ini dia orang tua sonek penuhi dia pun keinginan, di sumara di orang kupa bilang di sumas nanaok, kodeson mau taat dan dia orang tua le. Atau dia lari dari rumah persetan. Beta minta apa-apa orang tua sone kasih kasih iku bepo mau biar beta pindah sah, beta keluar sah. Nah, Tuhan izinkan kotong alami sejumlah hal dalam ini perjalanan di 2024 nih untuk uji sang katong. Kotong taat pada dia kosonde. Itu satu. Yang kedua, ayat 3 bilang begini, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan seterusnya, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, ini dulu nih waktu beta masih remaja, beta heran deh ini firman. Beta heran, maksudnya apa? Kan kebutuhan makanan minuman itu kebutuhan yang primer, kebutuhan utama. Apa Tuhan pun maksudnya ini firman? Nanti setelah sudah dewasa baru beta belajar. Oh, ini yang Tuhan maksudkan. Bapak mama, saudara semua, orang Israel dalam perjalanan menuju ke Kanaan nih, nih bangsa yang walaupun mungkin waktu itu dong pun jumlah cukup besar, tapi di mata bangsa-bangsa lain ini dong kicik anasa. Ya. Dong bangsa bangsa asing, dong ada dalam perjalanan, dong son punya apa-apa, dong son punya tentara, dong son punya fasilitas yang mendukung dong perjalanan. Ya. Tapi ketika dong ada dalam perjalanan, Tuhan senantiasa menuntun dong. Tuhan senantiasa mencukupkan dong pun kebutuhan. Di sini ada kasih contoh. Ketika dong kepingin makan roti, Tuhan berfirman dan mana turun. Tuhan menyediakan makanan untuk mereka. Ini yang dimaksudkan, ya. Dan ini dia maksud apa?
dia pun maksud supaya kotong ni berserah pada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Mama, ketika kotong ada dalam saat yang sulit, kotong susah, kotong setengah mati, kotong berjuang, kotong ada dalam kesedihan yang luar biasa. Ya. Di situ Tuhan kasih kotong kesempatan untuk kotong berserah pada Tuhan. Nah, jadi gitu itu yang kedua. Yang ketiga, dalam seluruh perjalanan Tuhan bilang, beta didik sambosong ini sama seperti orang tua yang didik depu anak. Ya, kotong ayat 5 bilang begini, engkau harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mendidik engkau seperti seseorang mendidik anaknya. Nah, kotong yang orang tua nih tahu kotong pun pengalaman mendidik anak-anak. Kan tidak semua apa yang anak-anak minta kotong penuhi. Ya toh? Ada saat dimana ketika dong minta sesuatu pada kotong, tapi kotong merasa bahwa ini sonde baik untuk dong. Kotong son mau. Walaupun itu anak dong boleh makararapa kau minta sang kotong supaya penuhi dong pun kebutuhan. Tapi karena kotong tahu bahwa yang dong minta itu bukan dong pun kebutuhan, itu hanya dong pun keinginan. Kotong sonde penuhi. Ada saat juga kotong harus mendisiplinkan kotong pun anak-anak. Nah, ketika kotong su bilang pulang rumah jam 9 su ada di rumah jam 9 malam misalnya. Kemudian dong pulang su jam 10. Biasanya kotong kasih dong di sini. Kalau begitu lain kali berikutnya lu son boleh keluar Lu son boleh keluar rumah karena lu son bisa pegang lu pun janji. Ya mungkin kotong pun anak marah. Dong merasa bahwa kotong son sayang sandong. Tapi kotong pun maksud supaya didik kotong pun anak supaya dong belajar untuk pegang dong pun janji. Belajar untuk atur waktu. Beta pun anak dong. Kalau beta janji, beta bilang, oke, silakan keluar, pulang jam berapa. Misalnya beta bilang pulang jam 10 malam, so ada di rumah. Nanti dong datang alasan bilang, tunggu Grab nah, lama-lama, begini. Beta bilang sonde, kalau super hitungkan, kalau jam 10 mesti ada di rumah, maka kau bisa perhitungkan, toh pesan Grab dari jam berapa. Kira-kira ini Grab datang berapa menit sampai itu tanpa. Perjalanan dari itu tanpa pulang ke rumah butuh waktu berapa menit. Nah, itu sekalian ajar anak-anak untuk juga mengatur dong waktu. Nah, memang mungkin anak-anak waktu itu dong jengkel. Tapi nanti setelah itu baru dong mengerti. Oh, beta pun mama pun maksud nih begini. Supaya beta belajar, beta pegang beta pun janji. Kalau beta omong A, beta bikin A. Beta juga belajar untuk atur bepu waktu. Nah, gitu Nah, anak-anak juga gitu. Kadang-kadang bosong sebagai anak-anak nih, bosong hanya mau paksa orang tua untuk ikut bosong pun mau sah. Bosong soalnya mau belajar untuk lihat. Kira-kira bepu orang tua didik sampai beta begini, ini dia maksud apa? Pasti maksud baik. Gitu Jadi itu juga sama ke Tuhan. Di sini Tuhan bilang, beta memimpin bosong, beta mengajari bosong seperti seseorang mengajari anaknya. Nah, jadi mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara semua dalam ini tahun nih kotong kecewa, ada kotong marah, kotong jengkel. Kotong merasa bahwa Tuhan sonde adil. Tapi mari kotong coba berlaku seperti seorang anak yang percaya bahwa Tuhan tuh kotong po orang tua yang sonde pernah dia pun keputusan tuh bikin kotong sonde baik. Tuhan selalu punya keputusan yang baik untuk kotong. Minta roh Tuhan untuk supaya kotong bisa mengerti Tuhan pun mau bagi kotong. Jadi dia tuh Immanuel untuk kotong. Dia Immanuel untuk kotong pribadi, keluarga selama tahun 2024 dan dia juga akan menjadi Immanuel bagi kotong di tahun yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Mama Saudara dong nonton acara di Metro TV, ada satu acara yang dia pun judul Menolak Lupa. Menolak lupa. Beta
mencoba untuk mengerti, ya. Kenapa kotong harus menolak lupa? Pertama, karena ada kemungkinan kotong untuk lupa. Kotong ini manusia punya kecenderungan untuk lupa. Macam-macam, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kadang-kadang itu orang kotong suka kenal mah mungkin karena berbagai keterbatasan sekali kotong ketemu kotong susun ingat lah. Beta pun kelemahan ini adalah ketika ketemu ada orang yang son terlalu akrab dengan beta, kadang-kadang beta lupa dia pun nama. Jadi beta kadang-kadang beta juga neo beta supaya jangan kelihatan sombong, dan beta bilang, oh beta ingat mama mah, beta ingat mama pun muka mah, beta lupa, agak lupa sedikit mama pun apa, padahal beta justru son ingat lah. Ya tapi itu begitu ya, ketemu kelemahan ya, ketemu suka lupa. Ya. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat 11 dan 13. Kemungkinan Israel untuk melupakan penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, tindakan-tindakan Tuhan dalam hidup. Karena itu di sini bilang begini, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ya, dan seterusnya. Ayat 12, jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang, ya, apabila engkau mempunyai lembu, kambing, domba bertambah banyak dan lupa Tuhan. Ya sama kayak ketong toh. Kalau ketong su makan, kau su kenyang tuh biasa apa? Biasa ketong su ngantok. Toh, ketong su ngantok, ketong su tidur, ketong lupa segala sesuatu. Ya, ini karena itu Tuhan kasih ingat ketong, jangan melupakan Tuhan alam. Hati-hati. Karena kalau kotong su hidup nyaman, kotong su memiliki segala sesuatu, itu ada celah bagi kotong untuk mulai lupa diri, kotong mulai sombong, dan kotong pikir semua yang kotong dapatkan itu karena kotong punya kekuatan. Nah ini tuh bisa Israel alami ketika dong dari bangsa yang terjajah di Mesir, kemudian dalam perjalanan ke Kanaan, masuk di satu negeri yang subur, yang penuh dengan segala macam sumber daya alam yang luar biasa, dapat segala sesuatu. Israel mulai lupa diri. Itu yang tadi bilang, kalau su makan su kenyang, jangan lupa Tuhan. Itu. Ya. Nah, yang berikut lupa tuh sonde bae. Kenapa ketong harus menolak lupa? Karena lupa tuh son bae. Mengapa sonde bae? Ya, ayat 14 bilang begini. Engkau menjadi tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan alam. Itu tadi. Kalau ketong su makan puji, ketong su lupa semua hal, termasuk ketong lupa Tuhan. Kotong pikir kotong ini paling hebat, segala sesuatu yang kotong dapatkan, yang kotong miliki ini karena kotong pun pintar, karena kotong pun kuat, kotong lupa. Jadi lupa tuh son bae. Lupa tuh membuat kotong sombong, lupa tuh membuat kotong tinggi hati. Kalau beta baca di Amsal 16 ayat 18 tuh di situ bilang begini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dalam ungkapan ayat 19 dan 20 dari ketong pembacaan di sini bilang begini. Tetapi jika engkau melupakan Tuhan Allahmu, ya, dan seterusnya, kamu pasti binasa. Ayat 20 bilang, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Bapak mama, beta baca ini dua ayat ini beta takut. Beta berdoa Tuhan tolong sama beta ko dan beta pun keluarga ko, kotong jangan lupa san Tuhan. Kotong jangan tinggi hati, kotong jangan sombong, supaya kotong jangan binasa, supaya kotong jangan hancur, ya. Nah,
Ini 2 pesan untuk ketong di hari terakhir ketong ada di tahun 2024. Mari, biasanya kalau hari terakhir di tahun baru nih, di tahun yang sekarang nih, ketong bikin apa? Neo mama-mama dong, jangan sampai ada bunuh anjing ko, ada bamasa RW ko, kue-kue dong semua nyimpan dan segala macam. Tapi biasa juga kotong beribu deh ini kembang api deh ini segala macam petasan dan seterusnya, sehingga kotong punya waktu untuk bersaat teduh. Mari beta ajak para orang tua, anak-anak, mari kotong bersyukur. Sebentar malam nih, coba meluangkan waktu, kasih pisah waktu untuk Tuhan. Sama-sama papa, mama, anak-anak, saudara dong, duduk sama-sama kok, bersaat teduh, bersyukur. Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sudah jaga sang ketong, Tuhan sudah lindungi ketong selama 365 hari. Beta pernah dulu tahun berapa tuh, ketong pun Pemprov bikin pesta kembang api di mana halaman rumah jabatan. Banyak orang pi menonton di situ, termasuk saudara dong. As itu baru dong bilang begini, wih, tadi malam nih ketong sempat ibadah karena ketong pi menonton kembang api. Jadi beta bilang, kesian besong. Itu kembang api yang piara sambosong selama 1 tahun. Tapi beta heran juga. Beta berpikir begini, ketong nih bilang ini daerah mayoritas Kristen. Kotong pun pemimpin dong hampir semua Kristen. Coba waktu begitu tuh dong kumpul. Kumpul rakyat di mana di rumah jabatan. Kotong bikin doa bersama kok. Panggil ini pemimpin apa nih pemuka agama dan agama-agama yang ada di Kupang nih. Mau Kristen kok, Islam kok, Hindu kok, Buddha kok. Semua berkumpul kok, berdoa bersama, mengucap syukur. Ajak ini rakyat dong nih mengucap syukur. Karena Tuhan justru pimpin ngotong pun daerah nih, ngotong pun bangsa nih selama 1 tahun. Cuman dia, ngotong nanti berkumpul kok pesta kembang api. Nah biasa kalian begitu tuh, dia pun kawan sopi demoke. Tambah deh lain. Kalau sopi demoke, sudah. Itu di pun kawan sebentar su babakalai, sebentar su lebih dari itu. Nah, mari saudara semua beta ajak sebentar malam nih ingat. Mari atur waktu untuk bersaat teduh, bersyukur untuk Tuhan pun penyertaan, tapi juga kotong memohon, Tuhan, tolong kotong masuk tahun 2025. Tuhan terus jadi Immanuel untuk kotong. Tuhan memberkati kotong semua supaya kotong tetap jadi berkat dalam ini hidup. Amin. Mari kotong berdoa. Banyak terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu bagi ketong semua sepanjang tahun ini. Tuhan juga tahu ketong pun perasaan. Tuhan tahu. Biar ketong bilang ketong ada baik-baik, juga Tuhan tahu. Kalau saat ketong marah, ketong sedih, ketong kecewa, mungkin juga Tuhan dapati ketong sering marah dan kecewa terhadap Tuhan. Tapi ini hari ketong terima kasih di Tuhan. Karena Tuhan kasih ingat ketong di semua pengalaman yang Tuhan izinkan ketong jalani. Ada maksud Tuhan. Tuhan didik ketong sama kayak orang tua didik depu anak-anak. Terima kasih. Tuhan, ketong ju kalau Tuhan kasih izin, ketong akan masuk tahun 2025. Tuhan tolong sang ketong supaya Tuhan terus jadi Immanuel bagi ketong semua. Biar ini malam ketong juga ada waktu bersama-sama keluarga untuk berdoa dan bersyukur. Dan besok pagi ketong juga bisa pergi gereja untuk bersyukur dan berdoa untuk tahun 2025. Terima kasih banyak. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.